Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, saya Alifia Lukiana Ansori. Saya Noni Puji Lestari. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Informasi dan pengetahuan tentang pengembangan moral dan agama. Silahkan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noni Puji Lestari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yang pertama adalah pengertian moral agama pada anak. Moral adalah salah satu aspek pengembangan yang harus distimulasi pada anak usia dini. Terdapat 6 aspek perkembangan yang difokuskan dalam pendidikan anak, yaitu moral dan agama, sosial emosional, dan perkembangan kepercayaan diri, kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, kemampuan fisik motorik, dan kemampuan seni. Yang B, hakikat moral dan agama pada anak. Moral memiliki makna akhlak atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Pendidikan sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembang tatanan kehidupan manusia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting serta efektif. Lalu C, tujuan penanaman nilai moral dan agama. Tujuan diajarkannya pendidikan moral agama kepada anak sejak dini, yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Dilanjutkan oleh Alifia Lukiana Ansori. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara saya yang bernama Noni Puji Lestari. Pembahasan saya yaitu pentingnya pembelajaran moral agama di TK. Menurut saya pembelajaran moral agama di TK itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu diajarin agama dari kecil, itu kemungkinan dia kan nanti gedenya dia akan mengerti artinya, sopan santun. Nah, dan juga mengajarkan agama moral di TK itu juga bisa menciptakan karakter yang baik. Jadi ya kalau anak dari kecil dia sudah diajarkan karakter dengan baik, maka besarnya juga dia akan seperti itu. Nah, terus ada juga pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Itu bermacam-macam ya. Yang pertama ada metode bercerita. Kita menyampaikan moral agama itu tidak harus dengan cara monoton, yaitu yang pertama dengan menjelaskan, terus lama-lama kan anak-anak jadi bosen nih ya tentang namanya menjelaskan moral agama. Menurut saya itu yang pertama menggunakan metode bercerita, kayak kita lagi bercerita tentang nabi kayak gitu. Jadi kan secara tidak langsung kita menjelaskan tentang moral agama yang terjadi pada nabi itu. Yang kedua ada metode bernyanyi. Dengan contohnya metode bernyanyi itu dengan cara kita menyanyi tentang sholawatan seperti itu. Jadi kita melakukan suatu pendekatan itu secara nyata dengan cara menyanyi dari gurunya itu langsung ke anaknya. Yang ketiga ada metode bersyair. Kita mengajarkan moral agama itu juga dengan metode bersyair, bisa juga dengan cara metode bersyair. Kayak istilahnya kita menjelaskan tuh kayak dinada-nadain seperti itu. Nah, yang keempat ada metode karya wisata. Kita menjelaskan nilai moral agama ke anak kecil itu bisa dengan cara karya wisata, kayak misalnya kita mengunjungi makam nabi ya. Kemungkinan nggak mungkin ya kita namanya mengunjungi makam nabi secara tidak langsung itu di Mekah, jadi jauh. Kayak mana ya, kayak berwisata ke masjid atau ke tempat-tempat yang dekat sini yang berhubungan dengan agama. Yang kelima ada metode bermain. Nah, metode bermain ini kita bisa menjelaskan moral agama dengan cara bermain. Kayak misalnya harus saling mengalah kayak gitu, saling menghargai, itu kan juga mengajarkan tentang nilai moral dan agama. Nah, ada selanjutnya itu yang F, yaitu sifat-sifat pemahaman anak terhadap nilai-nilai keagamaan. Yang pertama itu ada egosentris. Egosentris itu kan berhubungan dengan egoisnya anak ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak supaya dia tidak memiliki sifat egosentris, supaya dia bisa menghargai satu sama lain.
intinya bisa mengalah kepada temannya dan tidak apa ya, dan menghargai dan saling menghormati. Yaitu yang ada juga yang kedua, unreflektif. Itu salah satu sifat anak dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal abstrak. Kayak kita menjelaskan, cuman kita tidak bisa sekaligus menjelaskan barang itu secara nyata. Itu kan seperti kayak abstrak ya menurut anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada misunderstanding, yaitu ketika mendengar bahwa Allah itu maha besar, maka muncul pemahaman mereka itu Tuhan itu seperti raksasa. Setiap anak pasti punya pemikiran kayak gitu. Kan kadang kita sering mengucapkan Allah itu maha besar. Pasti anak-anak dalam pikiran anak-anak tuh Allah itu pasti seperti raksasa kali ya, atau seperti apa, karena pemikiran mereka itu Allah itu maha besar. Yang keempat ada verbalis dan visualis, yaitu anak yang berusia 3-4 tahun menggunakan 15.000 kata setiap hari. Nah, yang keempat ada imiatur, anak dalam fase ini masih berada dalam tahap dasar. Jadi dia masih perlu bantuan kita untuk memahami pembelajaran nilai moral agama tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.